Apa kabar semuanya? Baik, Pak. Iya, sepertinya tegang siang hari ini. Puasa ya? Ya, Pak. Ini kalau jawabannya ini kayak komunikasi. Ini masih dengan Puasa? Ada yang puasa? ini. Oke, baik. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala pada siang hari yang cukup panas ini. Kali ini di musim kemarau kita masih bisa dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah kelas kita juga tempatnya cukup bersih. Kalaupun ada sampah yang ditanya mohon dikondisikan ya, diambil, dipungut, ditempatkan di tempat sampah. Oke. Baik, sebelum kita lebih lanjut, saya cek dulu kehadirannya yang dijadwalkan 12 hadir orang. Ini Koirunisa, Putri, Masito, Jalan, Indah. Siapa yang belum dipanggil? Kardina. Ada lagi? Rini. Neni. Ya, siapa lagi? Ririn. Mudah-mudahan yang belum datang kita doakan jalan yang ditujukan jalan yang terang menuju kelas ini. Amin ya rabbal alamin. Oke. Oke, baik. Sebelum kita mulai, kita minta untuk siapa yang bersedia untuk memimpin doa sebelum kita mulai? Ya silakan ini. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa dipimpin oleh Eni. Silakan Eni. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa mulai. Alhamdulillah. Nah, pada kesempatan siang hari ini, terima kasih Bapak ucapkan kepada kalian semua sudah mau hadir di kelas ini untuk mengikuti program kegiatan hari ini. Mudah-mudahan kita yang hadir senantiasa diberikan kesehatan dan diberikan nilai lebih dalam menjalani hidup, tentunya nilai disiplin yang tentu menjadi nilai utama dalam hidup kita yang akan senantiasa dinilai orang dalam proses kehidupan kita sehari-hari. Nah, baik. Nah, materi pembelajaran kita masihnya pada pembelajaran minggu yang lalu tentang apa? Pelayanan usaha. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang apa? Kualitas pelayanan. Iya, kualitas pelayanan. Nah, adakah yang diajarkan dalam agama kita? Islam? Dalam Islam adakah diajarkan tentang berbuat baik? Ada. Ya, karena berbuat baik itu sama dengan perbuatan yang ringan tapi sangat sulit dilakukan. Nah, jadi seperti yang disebutkan dalam surat Al-Qasas ayat 77 apa? Dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kami. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita saksikan video pembelajaran tentang apa materi kita? Kualitas pelayanan. Yang keras mana? Kualitas pelayanan. Tentang kualitas pelayanan. Oke. Silakan disimak. Salah satu saksi pria kemudian
atau yang datang kepada mereka. Setelah itu menjawab, ya ada yang dulu aja. Nenek pun kembali berkata, tapi aku mau tanya soal mobil ini. Dan wajar akan salah satu berkata, mobil ini menurutku mobil ini kemahalan kalau dibuat begitu. Nenek, kalau buat nenek mah mobil ini nggak cocok. Setelah berkata seperti itu, seorang sales lain datang mengakhiri mereka dan berkata, ya saya melayani nenek. Nenek pun bertanya apakah boleh yang coba mengendarai mobil itu. Sales itu pun berkata, boleh nek, boleh. Nenek mencoba mengendarai mobil itu. Ia ngobrol dengan sales pria ini di dalam mobil. Sini dia masih senang menjelaskan kelebihan dari mobil yang dikendarai nenek itu. Setelah itu, ia mengajak nenek makan siang bersama di kantin mereka. Saat tengah makan, sales yang tadi mengabaikan ini berkata, apanya mereka berdua? Emangnya dikirain daerah mobil tempat manusia ya? Kemudian, manajer dari daerah mobil ini datang dan menyuruh sales yang makan bersama nenek itu untuk cepat membawa neneknya pergi. Selesai makan, nenek kembali melihat mobil. Tak apa yang dikatakannya pada sales, namun sales ini langsung berlari dari hati manajernya dan berkata, dia mau 5 buah bu. Manajer yang bertanya, 5 buah apa? Dia pun berkata, nenek itu mau beli 5 buah mobil. Shock aku, masih gak percaya. Mereka pembelian 5 buah mobil dari nenek membuat sales pria ini diangkat menjadi sales terbaik menggantikan posisi sales yang sebelumnya mengabaikan nenek tadi. Kita tidak boleh menilai orang lain dari penampilannya, apalagi sampai memandang rendah mereka, karena kita tidak tahu apa latar belakang mereka. Oleh karena itu, belajarlah untuk menghormati dan menghargai orang lain dengan kehidupan. Itulah tadi pelajaran dapat mengambil dari video ini. Ini pelajaran yang dapat diambil dari video ini adalah kita tidak boleh merendahkan orang lain, atau merasa berbangga diri, dan kita tidak boleh apa yang kita miliki. Silakan makan dan belum sholat silakan sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, setelah menyimak video ini tentunya ada yang terpikir oleh kita di situ. Ada kaitannya dengan pelayanan di situ tadi? Pelayanan yang maksimal, pelayanan yang luar biasa ada? Apa tadi nilai-nilai yang ada di situ? Silakan. Ada yang mau buat komentar? Ya, jangan silakan bisa. Bukan. Iya, ini. Apa nilai yang diperoleh di situ tadi ini? Ya, kurang melayani konsumen tadi. Kurang melayani yang memilih, ya memilih-milih memberi dalam memberikan pelayanan. Apa lagi? Apa lagi selain memilih dalam memberikan pelayanan? Dan mentang-mentang sendiri udah bawa balsem barangkali tidak mau dilayani ketika orang yang berdasi datang memakai jas yang rapi diberikan pelayanan yang maksimal. Nah ini jadi dalam memberikan pelayanan tentunya ada beberapa kriteria yang akan kita bahas dalam materi kita hari ini. Nah apa saja yang akan kita bahas pada hari ini? Nah, ini tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran kita yang pertama, melalui pembelajaran dengan model problem based learning dengan pendekatan saintifik, peserta didik diharapkan dapat yang pertama memilih unsur pelayanan usaha berkualitas dengan benar dan bertanggung jawab. Selanjutnya, menguraikan kriteria pelayanan usaha dengan baik dan percaya diri. Dan yang ketiga, menerapkan standar pelayanan yang baik dan tepat. Dan yang keempat, menilai kepuasan konsumen dengan benar dan tepat. Dengan mempelajari hal yang semacam ini, tentunya kita bisa menerapkan mana pelayanan yang bisa menarik konsumen untuk melaksanakan atau berbuat
sesuai dengan apa yang diinginkan oleh usaha kita, baik itu perusahaan maupun toko barangkali maupun individu. Tentu ada nilai yang baik di dalamnya. Oke. Nah, ayat ini barangkali sudah tak asing lagi bagi kita orang Islam ya. Apa bunyinya? Kita bisa baca? Hal jazaa'ul ihsan illa ihsan. Artinya Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan. ya. Jadi tidak ada balasan kebaikan melainkan kebaikan. Apa kata pepatahnya? Siapa yang menanam dia yang menuai. Siapa yang menebar angin dia akan menuai badai. Ya. Siapa yang sering menyebar fitnah dia akan mendapatkan hal-hal yang buruk. Jadi jangan pernah berbuat hal-hal yang buruk. Lakukanlah senantiasa hal yang baik, karena hal yang baik akan balik atau kembali kepada diri kita. Nah, jadi apa hal yang ringan kita lakukan? Ismail. Smile. Bukan Ismail ya. Smile. Ternyata senyum itu adalah sebuah kebaikan yang paling mudah untuk dilakukan. Nah, kembali ke materi kita tentang definisi kualitas pelayanan. Apa itu pelayanan? Kualitas pelayanan maksud saya. Kualitas pelayanan itu adalah sebuah hasil yang harus dicapai dan dilakukan dengan sebuah tindakan. Jadi apapun harus ada usaha untuk melakukan tindakannya. Kalau tidak ada tindakan tentunya tidak akan tercapai. Namun tindakan tersebut tidak berwujud dan mudah hilang. Namun dapat dirasakan dan diingat. Barangkali ketika seseorang ngasih bunga ke kita, lama ingatnya ya. Apalagi ngasih bunganya malam Jumat. Bunga kantil. Iya, bunga kantil. Itu contoh saja. Nah, dampaknya adalah konsumen dapat lebih aktif dalam proses mengkonsumsi produk dan jasa suatu perusahaan. Itu menurut ahli, yaitu menurut Suprananda. Nah, jadi kalau kata Ari Lasso bagaimana? Kalian tahu lagunya Ari Lasso? Tentulah ia tepat di hatinya, dia akan jadi milikmu selamanya. Tak tahu ya dia. Nah, generasi milenial tidak tahu lagi. Oke. Nah, lanjut. Definisi yang kedua tentang kualitas pelayanan yaitu suatu keadaan dinamis. Berarti keadaan dinamis itu berubah-ubah ya. Yang berkaitan erat dengan produk, jasa, sumber daya manusia, serta proses dan lingkungan yang setidaknya dapat memenuhi atau malah dapat melebihi kualitas pelayanan yang diharapkan. Jadi ekspektasi personalitas itu lebih besar mungkin nilai yang diperoleh dari realitas sehingga timbul kalau kata orang sekarang loyal. Ya, loyal. Loyal itu apa kata lainnya? Loyal setia. Ya, loyal itu setia. Nah, kemudian definisi kualitas pelayanan ini adalah upaya pemenuhan kebutuhan yang dibarengi dengan keinginan konsumen serta ketepatan cara penyampaiannya agar dapat memenuhi harapan dan kepuasan pelanggan tersebut. Jadi orientasi dari usaha itu adalah apa? Orientasi dari usaha itu adalah pelanggan atau konsumen. Itu orientasinya. Ya. Oke. Nah, kualitas pelayanan itu ada dua. Ada kualitas pelayanan yang baik dan ada kualitas pelayanan yang buruk. Kualitas pelayanan yang baik tentunya ini adalah harapan untuk semua manusia. Ada yang pengen dari pelayanan dapat pelayanan buruk? Tidak ada. Pasti pengen dapat pelayanan yang baik. Nah, ini yang menyeramkan itu tidak diinginkan orang. Pasti yang diinginkan orang yang baik. Ya. Ini yang diinginkan. Jadi kualitas pelayanan itu ada dua, baik dan buruk.
Nah, ada beberapa kriteria. Kriteria yang pertama yaitu ketepatan waktu pelayanan. Apa itu ketepatan waktu dalam pelayanan itu? Kalau pesanannya siap hari yang sudah ditentukan, maka pada hari itu harus selesai. Ya, komitmen. Nah, ini ketepatan waktu dalam pelayanan. Harusnya selesai dengan cepat. Kalau di teller di bank itu berapa menit biasanya dalam melayani konsumen? Ya, tahu? Paling lama 5 menit untuk melayani satu orang konsumen di meja kasir. Lebih dari itu nanya apa kabar, bla 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 bla, yang di belakang apa kabarnya? Iya, yang di belakang apa udah marah ya? Oh, kalau mau ngopi di kedai kopi gitu ya. Jangan ngurumpi di meja kasir, marah yang di belakang karena tidak menepati komitmen tentang waktu, ketepatan waktu dalam pelayanan itu. Mentang-mentang tetangganya yang nabung, itu bisa dari pagi sampai sore dilayani ngomong gitu ya. Iya gitu, berarti itu tidak baik dan tentunya tidak sesuai dengan ketepatan waktu. Siapapun walaupun itu tetangga yang ataupun walaupun sahabat satu kelas yang tercinta, ya, tetap pelayanan sama. Kalau dalam pelayanan memberikan pelayanan 5 menit dengan yang lain juga harus 5 menit. Yang dibeda-bedakan. Yang kedua, akurasi pelayanan. Ya, akurat ya. Jangan sampai malah tidak akurat itu apa? Cepat. Iya, cepat, padat, singkat gitu ya. Akurat, tidak bertele-tele. Yang datang batuk ditanya, "Bapak sakitnya apa?" Ada dia yang di WA atau yang datang mau berobat ditanya macam-macam, akhirnya tidak jadi berobat. Ya. Sampai ke kucing-kucingnya ditanya. "Bapak di rumah tinggal dengan siapa? Kucing ada, peliharaannya apa saja, ular ada, segala macam." Akhirnya yang berobat yang mau diobati saya loh Pak, bukan peliharaan saya. Nah, ini berkaitan dengan akurasi pelayanan termasuk dalam kriteria pelayanan yang baik, maka gunakan akurasi waktu yang tepat. Nah, sopan dan ramah. Balik ke video tadi, bagaimana dalam memperlakukan konsumen? Harus sopan. Iya, sopan dan ramah itu bagaimana implementasinya tadi? Sopan, walaupun dengan yang tua tidak menarik memang perhatiannya, menarik perhatian maksudnya si nenek tadi, maka harus tetap menerapkan pelayanan, tetap harus menerapkan pelayanan tadi. Ramah, ramah tidak ada barangkali dengan orang yang dikenal. Kalau kita masuk ke mall-mall itu orang kayak udah kenal kita 1000 tahun kayaknya. Kalau saya sendiri datang. Bapak, gimana kabarnya? Adiknya gimana kabarnya? Pak? Perasaan tidak pernah kenal, tapi kok seperti itulah ya, dan barangkali reaksi atau ya pelayanannya. Nah, yang selanjutnya, kemudahan mendapatkan pelayanan. Kemudahan mendapatkan pelayanan. Kalau sekarang tentunya sudah berorientasikan internet ya untuk bisa. Jadi dalam melaksanakan apapun kegiatannya, orientasinya pada internet. Nah, jadi apapun bentuknya, ketidaktahuan kita selalu bertanya pada Mbak Google. Selalu ada solusi seperti sana. Jadi dalam memberikan pelayanan kepada konsumen, tentunya kita harus memberikan akses yang mudah. Ya salah satunya tadi yang menempatkan informasi-informasi tempat umum dan lain sebagainya. Kemudian kenyamanan konsumen. Konsumen kalau mau nyaman berbelanja di swalayan apa di pasar tradisional? Belum mahal kan ya Pak? Ya. Tergantung harganya. Nah, harganya kalau di supermarket belum ada harganya mahal. Cuman bersih, Tempatnya bersih. Kalau di pasar tradisional harga murah, nyaman. harga murah, tempatnya kurang nyaman. Bisa nunjuk pakai kaki lagi ya? Berapa kilo kan?
Kami banyak dulu kan gitu ya. Iya. Wah, perempuan segala pakai kaki menjadi di atas kereta. Itu salah satu. Nah, jadi kalau sekarang orientasi kepuasan itu inilah bintang-bintang bis. Kalau kita kasih bintang 1 naik Gojek mana? Nah, Ya. Kalau dikasih bintang 1 itu abang Gojeknya atau bukan main marahnya. Dikasih bintang 1 sudah dikasih nyaman kok bintang 1. Harusnya dikasih bintang 7 obat sakit kepala. Ya, bintang 5 ini pelayanan maksimal. Jadi indikasinya ada bintang 5 sekarang. Jadi apapun bentuknya kepuasan pelayanan itu orientasinya adalah pada pelayanan itu tidak ada bentuk bintang itu tadi. Bintang 5 bukan bintang 7 ya. Bintang 7 obat sakit kepala. Nah, unsur kualitas pelayanan ada tangible. Kalau bank itu pelayanannya ada barang atau jasa? Barang atau jasa? Jasa. Jasa itu kan tidak nyata, tapi bisa dirasakan. Inilah yang dimaksud dengan tangible, kemampuan perusahaan untuk menampilkan yang terbaik bagi pelanggan. Misalnya apa? Dari sisi bangunan, dibuat bangunannya secantik mungkin, walaupun bangunannya jadi bawa pulang oleh konsumen. Tapi setidaknya dengan adanya bangunan yang cantik akan terbentuk dalam pola pikir konsumen. Oh, berarti ini banknya bukan bank kaleng-kaleng ini. Banknya benar-benar ini operasionalnya kan itu. Fasilitasnya ada AC, barangkali pendinginnya. Bukan lagi dikasih kipas AT. Gitu. Setiap konsumen datang kasih kipas AT. Ya seperti itu. Nah, perlengkapan teknologi pendukung dan lain sebagainya. Ini yang membuat sebuah perusahaan walaupun tidak menjual barang, tapi mampu terbentuk dalam pikiran konsumen tadi dari pelayanan yang diberikan. Itu tangible. Nah, kemudian ada reliability. Apa itu? Iya. Pelayanan yang sesuai dengan harapan konsumen terkait apa? Ya, ketepatan waktu. Tidak ada kesalahan, sikap simpati dan lain sebagainya. Ya, apa contohnya? Beli goreng pisang tengah hari. Oma ada menunggu habis kopi di rumah. Belum datang goreng pisangnya. Balik dimarah sama orang. Kopi udah habis, pisang gorengnya belum datang. Kenapa? Kamu kelayakan kemana aja nak? Padahal, kenapa? Iya, ngantri dan lain sebagainya. Kadang-kadang pisangnya kompornya apinya kecil. Kemudian kalau lagi masaknya pakai kayu bakar. Kemudian mau membesarkan api peniup ini udah hilang pula lagi sama anaknya. Itulah. Ya itulah kehebatan bangsa. Bangsa saya maksudnya. Kemudian respons. Ya, responsiveness. Responsif yaitu tanggapan atau tanggap dalam memberikan pelayanan yang cepat atau responsif serta ini dengan cara kalau sekarang apa media promosi dalam menyampaikan itu kepada konsumen sehingga konsumennya mudah mengerti tentang apa yang disampaikan itu. Nah, yang keempat, asuransi, jaminan atau kepastian yang diperoleh dari sikap sopan santun karyawan, komunikasi yang baik, kemudian pengetahuan yang dimiliki sehingga mampu menimbulkan rasa percaya. Ya, jadi ada asuransi dari pelanggan. Dan kepada pelanggan maksudnya, kepada pelanggan dari siapa? Asuransi ini yang memberikan asuransi apa? Kita yang memproduksi ataupun kita yang menjual. Yang menerima konsumen. Ya. Dan yang terakhir adalah empati, yaitu memberikan perhatian
Jadi barangkali realisasi empati ini tidak perlu dijelaskan lagi, barangkali tidak tahu kan bagaimana berempati kepada kawan. Kalau tak nampak kawan itu sehari tentu apa tindakannya? Tak nampak kawan dalam sehari apa yang dilakukan? Iya, dicari ya. Dicari mana? Dari HP. Dari HP. Paling tidak tanya kabar. Apakah kamu masih hidup? Nah, kemudian selanjutnya kualitas pelanggan menurut harapan pelanggan ada desired service, kemudian ada adequate service. Ya. Apa desired service ini? Kamu bacakan ini? Tingkatan ini desired service. Tingkatan ini adalah harapan pelanggan terkait pelayanan yang diinginkan, yaitu kepercayaan pelanggan tentang pelayanan yang diterima dengan pelayanan yang seharusnya diterima. Adequate service. Putri, bacakan kenapa Putri? Ya, kalau tidak baca silakan. Adequate service. Tingkatan ini adalah ketika pelanggan menerima pelayanan. Hal ini juga berkaitan dengan kemampuan suatu perusahaan untuk dapat memenuhi permintaan pelayanan dari pelanggan. Jadi ini kualitas pelayanan menurut harapan pelanggan, ada desired service dan adequate service. Nah, mengukur kualitas pelanggan ada beberapa hal. Yang pertama, mendapatkan umpan balik. Ini caranya. Nampak ya di belakang? Tidak, nampak ya? Nah, ini kita harus pakai kacamata dan yang ini. Waalaikumsalam. Perlombaan dari mana ya? Perlombaan. Pernah mati Pak? Pernahnya mati? Ya silakan. Ada lagi apa juga? Ada? Tak ada. Selamat datang ya, selamat bergabung di Ibu PKK. Ayu dengan siapa? Sukma Pak. Ayu dengan Sukma. Dan kali jangan terlambat ya, Ayu, Sukma. Iya Pak. Ayu, harusnya Sukma Ayu, bukan Ayu Sukma. Oke, bisa mengikuti lagi ya, Ayu Sukma. Nah, mengukur kualitas pelayanan yang pertama itu dengan cara mendapatkan umpan balik dari pelanggan, yaitu langkahnya mengadakan survei kepada pelanggan, follow up. Ya, setelah memberikan pelayanan dapat dilakukan melalui email. Ini ada punya email. Ya, ada punya Facebook biasanya punya email. Selanjutnya uji coba produk kepada pelanggan, aktif di sosial media, memberikan diskon atau benefit atau apapun yang menguntungkan bagi konsumen. Yang kedua, melakukan evaluasi perusahaan. Nah, dengan cara apa? Melalui survei yang dilakukan kepada Jadi survei langsung ke lapangan, dengan membuat personel dan lain sebagainya untuk mengetahui kondisi atau evaluasi untuk perusahaan. Yang ketiga, memperbaiki pelayanan perusahaan. Bagaimana langkah-langkahnya? Dengan memberikan standar pelayanan perusahaan yang kepada karyawan. Melatih karyawan agar menjadi seseorang yang bertanggung jawab, cepat tanggap dan memiliki ya, etos kerja yang tinggi. Kayaknya perlu puasa dalam mata kan? Oh iya ya. Karena background kita kuning, tulisannya juga kuning gitu ya. Mungkin nggak jelas. Oke, baik. Nah, selanjutnya ada 4 metode untuk mengukur kepuasan pelanggan. Yang pertama, sistem keluhan dan saran. Pernah nggak mengirimkan surat masukkan ke dalam kotak saran? Pernah buat surat? Barangkali tidak sesuai pelayanan yang diterima sehingga buatlah kotak saran, surat masukkan ke kotak saran. Pernah? Ya, itu juga termasuk ke dalam sistem keluhan dan saran. Apa barangkali keluhannya? Iya, barang yang dipesan tidak sesuai dipesan 40 nomornya, yang datang adalah 45. Terus saran,
bebek. Nah, itu sistem keluhan dan saran yang disampaikan melalui kotak saran ataupun sekarang apa namanya? Chat ya, chat konsumen. Yang kedua ada namanya ghost shopping. Apa itu ghost shopping itu? Pembeli hantu. Pembeli hantu. Ghost itu kan hantu. Shopping belanja, berarti hantu yang berbelanja. Artinya begini, kita mengutus seseorang untuk berbelanja ke toko saingan kita, dicari kelemahannya. Nah, kemudian nanti balik lapor lagi apa yang menjadi kelemahan dan apa yang menjadi kelebihan dan sebagainya. Itu yang data yang kita perlukan. Mengirim atau mengutus orang. Itu yang disebut dengan ghost shopping gitu kan. Sorry. Kemudian yang ketiga, metode untuk mengukur kepuasan pelanggan yaitu loss customer analysis. Ini kemana ini konsumennya kok hilang? Maka harus ditanya, dicari, datangi sumber rumahnya. Biasanya sebagai usaha yang baik, kita harus memiliki data dari konsumen kita. Kalau tak datang dia berjumpa atau belanja tempat kita, maka lakukan investigasi ke tempat konsumen itu. Atau barangkali entah pindah alamat atau alamat palsu. Ting-ting. Itu perlu kita cek. Ini yang disebut dengan loss customer service. Ya, mencari identitas pelanggan yang sudah lama tidak melakukan belanja dengan kita. Yang keempat, survei kepuasan konsumen. Biasanya sering ditanya itu, Bu, apa saya puas berbelanja di tempat kami? Macam-macam jawaban kita tergantung dari apa yang kita terima. Kalau sebelumnya dapat 1 lusin piring gratis ya puas banget, gitu ya. Makasih Bu, saya puas betul hari ini. Gitu. Dapat 1 lusin gambar piring aja, puas gitu. Enggak. Nah, ini tentang metode. Nah, berikut ini ada ciri-ciri dari pelayanan yang baik. Yang pertama, tersedia karyawan yang baik. Apa lagi? Sarana prasarana yang baik. Biasanya sales biasanya. Mempunyai iya. Kemudian mampu berkomunikasi. Memberi jaminan Iya, jaminan kerasa susah. Tidak diekspos di media ya. Si Anu kemarin ini. Beli apa biasanya kalau malam itu beli apa ya? Si Fulan itu kemarin beli salad kurap gitu. Tidak diekspos, ya. Diundang infotainment lagi. Sampai. Yang selanjutnya memiliki kemampuan. Jadi kalau kita menjual produk wajib kita tahu tentang spesifikasinya ya. Jangan sampai apa yang kita jual malah kita tidak tahu. Malu ya. Tanya konsumen ini berapa sumber wattnya misalkan jual fokus barangkali. Berapa input dayanya, berapa listrik yang digunakan, berapa tahan daya hidupnya dan lain sebagainya. Tidak tahu Pak. Tidak jadi beli. Ya. Nah, yang terakhir berusaha memenuhi kebutuhan pelanggan. Oh, ada lagi? Iya, memberi kepercayaan kepada pelanggan. Tentunya kalau memberikan dia meyakinkan orang lain, kita harus yakin dulu. Saya pernah dulu pengalaman jadi sales lux. Yang jual penjamin air dari air yang mentah bisa jadi ya langsung diminum. Kita yakinkan orang supaya ini adalah air yang terbaik. Itu keluar dari alatnya, dipasang instalasinya, kita minum. Padahal ya saya juga tidak yakin airnya. Saya minum dari gelas itu pulangnya mencret, diare pulangnya. Depan konsumen ya kita minum, tapi begitu pulang ke rumah diare. Waktu di Jogja. Nah, ini ciri dari pelayanan yang tidak disukai oleh konsumen.
pasti sudah pernah merasakan. Yang pertama, begitu orang datang mau belanja, slow aja, no response. Ya, ditanya Mbak berapa ikannya sekilo? Apa kira-kira jawabannya kalau orang yang slow respon? Berapa jawaban kira-kira? Iya, sambil nelpon aja barangkali 12.000. Tapi orang nggak nengok wajahnya. Tapi usahakan melihat kepada wajah si konsumen. Yang kedua, memberikan layanan yang terlalu lama. Dari sambil nelpon, masukkan bahan lama dan segala macam. Ya, sehingga orang kesulitan. Seolah-olah mau dibantu biar cepat ya. Itu tidak disukai oleh konsumen. Dan yang ketiga, pernah nggak mengalami ini? Mengusir konsumen secara halus atau mengalami langsung. Ini lagi mau makan, ternyata udah malam, warungnya udah mau tutup. Nah, bagaimana kira-kira tindakan pura-pura batuk lah, pura-pura mukul-mukul anu lah, segala macamnya gitu. Sehingga kita nggak nyaman akhirnya, ya pulang. Ini pengalaman jelek. Kemudian acuh terhadap komplain pelanggan. Dan yang terakhir adalah sama terhadap ganda. Nah, selesai materi kita tentang nah, sekarang kita akan membahas di dalam kelompok. Jumlah kita berapa nih? 6, 7, 8, 9. Pas 3 kelompok ya. Nah, silakan nanti anak ya. Nah, semua kita bagi satu kelompok 3 orang. Ini materi sudah saya siapkan. Ya, pas 3 kelompok. Silakan berkelompok duduknya pas di barangkali. Ya, silakan didiskusikan pertanyaannya yang tertera di sini. Ini tertera. Silakan. Asal kursinya nggak usah digeser ya. Bedanya nggak usah digeser. Kursinya aja. Ini kelompok 1. Ini ya kelompok 1 ya. Awalnya 1 jalur, kelompok kedua. Kelompok 3. Jalur. Ya. Mejanya tidak usah digeser. Kursinya saja yang diangkat berkomunikasi. Ya. Silakan. Ya, silakan didiskusikan materinya sudah ada dibagikan. Silakan didiskusikan berapa menit waktunya kira-kira? 15 menit. Oke, silakan. Iya. Kalau mau ditambahkan. Adik ini kelompok berapa? 2.
Ada kendala? Kalau mau bertanya kepada kelompok A juga harus disiapkan sekarang. Mau disingkat? Perjelas ya. Ada kendala dalam kerja kelompoknya? 5 menit lagi bisa ya? Yang pakai HP boleh sambil browsing. Cari bikin bantu jawaban yang lain barangkali menambah dari kawannya dan sebagainya. Boleh gunakan HP. Karena sekarang dalam belajar sekarang nggak boleh tadi tidak kemarin. Ya, jangan pakai suaranya. Jangan misalnya diri malu.
Ada kendala dalam ada kendala? Ya, gimana, ada pertanyaan? Pertanyaannya, bagaimana cara teknis memberikan pelayanan baik untuk pelanggan? Kalau yang 3 orang lagi ada pertanyaan. Kegiatan kuis kemarin mungkin yang nilainya terbaik Bapak asetnya yang nilainya bagus Bapak kasih hadiah ini hadiahnya umroh dengan biaya sendiri. Udah selesai? Sudah selesai? Sedikit lagi. Tiga menit lagi bisa ya?
Oke, baik, waktunya untuk bekerja sama dengan kelompok saya rasa cukup. Oke, baik, sekarang kita akan presentasikan atau mengkomunikasikan hasil kerja kelompok kalian di depan ya. Kelompok siapa yang siap untuk tampil duluan? Menjawab semua pertanyaan. Ya, menjawab pertanyaan ini tadi. Oke, kelompok 2 silakan, kelompok 2 maju di depan. Silakan. Ya, silakan. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan yang Dibahas dalam kelompok, diskusi kelompok. diskusi ya. Kami akan menjawab. Ya, silakan langsung. Ya, boleh. Bagaimana cara teknik memberikan pelayanan terbaik untuk pelanggan? Memberikan waktu yang tepat. Menyapa pelanggan dengan cara yang bersahabat tapi tepat. Ada saat ingin membantu, aktif mendengarkan pelanggan, menawarkan saran yang tepat, dan ceria, sopan, dan hormat sepanjang interaksi dengan pelanggan. Baiklah, saya akan menjawab nomor 2. Bagaimana memberikan pelayanan yang terbaik untuk menciptakan kepuasan pelanggan? Yaitu kita memberikan penawaran menarik agar pelanggan tertarik dengan produk yang kedua. Yang kedua, menjaga kualitas produk kita. Yang ketiga, melayangkan selalu nilai tujuan. Yang ketiga, selalu menanggapi keluhan pelanggan. Yang keempat, memberikan pelayanan yang prima. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Sebuah toko didatangi oleh seorang konsumen yang marah karena pelayanan yang diterima tidak sesuai, tidak berkualitas, dan tidak sesuai dengan harapannya. Berikan respon yang baik dan ramah. Nomor 2, berikan solusi dan kompensasi agar konsumen tidak marah jika datang ke toko tersebut. Ya. Baiklah, sekian hasil diskusi. Oke, kalau ada pertanyaan, Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan. ada tanggapan, silakan. Ya. Bagaimana tanggapan kalian jika konsumen itu rewel, tapi kalian kan ngomongnya udah sopan gitu kan, tapi konsumen itu kayak ngotot itu, bagaimana cara mengatasinya? Ini masalah gitu. Ya kita tetap. Tapi berkaitan dengan nomor 3 berarti ya. Bagaimana mengatasi pelanggan yang marah? Nah, barangkali ada tips lain. Ya kita harus tetap tenang, ya memberikan solusi yang baik. Ini mereka banyak. Bagi 2 cepat kasih. Kalau memang sudah, langsung saja. Jadi, demikian hasil diskusi kami. Biar kurang, mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok 2. Oke, selanjutnya kelompok berapa? Silakan kelompok 1. Dan hasil pekerjaan kelompok.
Ini yang jika hasil diskusi. Bagaimana cara teknis memberikan pelayanan terbaik untuk pelanggan? Itu caranya mengetahui cara jelas melakukan pelayanan. Jadikan pelanggan seperti teman sendiri. Menanggapi dengan cepat dengan pelanggan. Jadilah setia, sopan, dan hormat sepanjang interaksi pelanggan. Sapalah pelanggan dengan cara yang bersahabat. Tawarkan saran yang tutup interaksi layanan pelanggan dengan Salam. Depan. Nanti kan waktu kita terus berjalan. Silakan. Nanti soalnya Nomor 2 ya. Nomor 2 ya? Iya, Pak. Ya, silakan. bagaimana memberikan pelayanan yang terbaik untuk menciptakan kepuasan pelanggan. Jawabannya? Berarti pelanggan yang lebih murah daripada akuisisi pelanggan. Dapat mewujudkan pelanggan yang lebih loyal. Jika layanan pelanggan dan mereka mengalami berbagai masalah. Oke. Ketiga. Sebuah toko didatangi oleh seorang konsumen yang marah karena pelayanan yang diterima tidak sesuai dengan harapannya. Bagaimana mengatasi pelanggan yang marah? Persiapkan mental dan berempati. Orang yang sedang marah butuh didengarkan. Biarkan mereka bicara dan jangan potong pembicaraan mereka. Maksudnya, jangan sampai hanya berdiri di hadapan pelanggan tersebut. Harus benar-benar memahami dan berdiri dengan apa yang mereka katakan. Ada tambahan barangkali dari kelompok lain? Tidak ada. Tidak ada. Ada yang bertanya? Serius? Ya, Tidak ada. enggak ada 11. Oke, terakhir kelompok 1. Ririn dan kawan-kawan. Baiklah, kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan hasil diskusi kami. Bagaimana cara teknis memberikan pelayanan terbaik untuk pelanggan? Ucapkan terima kasih kepada pelanggan. Ucapan terima kasih merupakan wujud dari kepedulian serta rasa hormat kepada pelanggan yang telah memilih usaha Anda dalam memenuhi kebutuhannya. Pertahankan hal ini demi menerapkan pelayanan kepada pelanggan. Tanyakan Facebook atau pendapat pelanggan tentang layanan atau produk. Memberikan pertanyaan kepada pelanggan tentang pelayanan yang diterima serta harapan dari pelanggan terhadap produk yang mereka beli dapat dilakukan dengan metode sistem puluhan dan saran ghost shopping was consumer customer analisis service kepuasan konsumen. Ya. Kalau nomor 2 nomor 2.
Ya, silakan. Bagaimana memberikan pelayanan terbaik untuk meningkatkan kepuasan pelanggan? Satu, meningkatkan kebanyakan karyawan di bisnis kamu. Dua, membuka peluang bermitra dengan banyak bisnis lain. Tiga, mampu menyampaikan misi perusahaan kepada pelanggan. Empat, memperpanjang jangka waktu sukses bisnis. Membuka peluang bermitra dengan banyak bisnis lain, memulai sebuah bisnis dengan orang-orang yang sudah dikenal dan dipercaya memang bisa membantu untuk merasa lebih tenang dan percaya diri dalam memulai bisnis. Banyak kemitraan antara pasangan, bisnis keluarga, atau teman-teman yang mengalami kesuksesan. Contohnya Amazon yang didirikan oleh Jeff Bezos, istrinya Mas Kenji, dan beberapa temannya. Jika dilakukan dengan benar, kemitraan bisnis dengan keluarga atau teman bisa sangat bermanfaat dan menghasilkan keuntungan besar. Dah, habis? Ya. Oke, silakan tutup. Iya, jika ada yang mau ditanyakan atau kurang jelas. Pas. Udah. Ini kayaknya udah kelaparan semua. Oke, silakan. Aplaus untuk kelompok apa? Baiklah, terima kasih. Nah, itu tadi penampilan kita tentang apa? Tentang pelayanan, kualitas pelayanan. Nah, selanjutnya silakan kembali ke posisi duduk semula. Nah, selanjutnya kita akan melaksanakan kuis. Ya. Jadi, seperti yang saya sampaikan tadi, kuis ini cukup 5 soal saja, ada 5 pertanyaan, dan nilai yang tertinggi nanti akan dapat hadiah dari saya. Hadiahnya akan sangat istimewa. Oke. Kalau nanti buku dapat semua nanti. Oke, siap? Sudah siapkan alat tulisnya? Jawab pertanyaan berikut ini dengan menulis pilihan jawaban pada kertas kerja masing-masing siswa dengan memilih jawaban A, B, C, D, E yang dianggap paling tepat. Ya. Oke, dah. Nomor 1. Nah, silakan dibaca. Tentukan jawabannya sekarang. Waktunya 5 menit dari tadi. Cukup dituliskan A, B, C, D, atau E ya. Yang usah ditulis. Dah, dapat jawabannya? A, B, C, D, E. A. Sistem keluhan. B. Loss customer analysis. C. Shopping. D. Comparison standar. E. Survei kepuasan pelanggan. Dapat jawabannya? Dapat. Oke, kalau sudah dapat, kita lanjut. Oke, silakan dibaca. Pertanyaan yang kedua. Silakan tentukan pilihan jawaban Anda.
Dan dapat jawabannya? Oke, yang ketiga, silakan dibaca. Tentukan pilihannya. Ini nanti ya. Dah? Dah dapat jawabannya? Sudah. Oh, belum? Ya, silakan. Dah. Dapat. Udah dapat ya jawabannya? Sudah. Lanjut. Nomor 4, silakan dibaca soalnya dan tentukan pilihannya. Dan dapat jawabannya? Dapat. Tentukan jawabannya sekarang. A, B, C, D, atau E. Dah, dapat. Kamera belakang kelihatan itu. Oke, dah, udah dapat? Oke, lanjut nomor 5. Nah, silakan dibaca. Nomor 5. Oke, silakan. Nomor 5 dibaca, tentukan jawabannya. A, B, C, D, atau E. Dah? Dah. Itu kamera di belakang hidup ini. Kita pakai spidol aja. Dah? Oke, kalau udah kita korek sama-sama. Koreksi ya sama-sama. Ya. Kita koreksi sama-sama. Nah, kunci jawabannya yang pertama tadi. Jawabannya adalah C. Ghost shopping. Ghost shopping jawabannya. Kemudian yang kedua, yaitu jawabannya adalah E. Assurance. Ya. Dan yang ketiga, jawabannya adalah C. Kepuasan pelanggan. Ya. Ada yang? Ini siapa? Timah. Ayu. Yang selanjutnya B, jawabannya 4A, menampung dan mengukur kepuasan konsumen. Yang 5B, memberi layanan
yang terlalu lama. Oke. Nah, udah dapat jumlahnya? Silakan jumlahnya disebutkan berapa jumlah benar dan salahnya. Oke. Ini dapat 4. Khairun Nisa. Neni. Putri. Masuk toh? Indah. 3, Pak. Hari ini 3, Pak. Ayu. 3. Sukma. 3, Pak. Coba lagi. Kita jadi dia. Hah? Nah, ini enggak. Kardina, Pak. Kardina. Berapa Kardina? 3, Pak. Ini tadi. 4, Pak. Jadi dia. Bagi pasal. Yang tertinggi adalah 80, yaitu Eni, kemudian Nisa, Neni, kemudian cuma 3 orang ya? Iya, Pak, cuma 3 orang. Oke, sesuai dengan kesepakatan janji saya tadi, yang 3 orang saya kasih hadiah. Iya, sebenarnya. Cuma kita menjawabkan. Berbagi cinta, Pak. Bapak berbagi Iya. Eni, Nisa, sama Sukma. Neni. Eni, yang mana ini? Eni. Iya. Kemudian Nisa. Coba lagi. Yang terakhir Sukma. Neni, Pak. Neni. Oke, Neni ini hadiahnya. Satu. Oke. Mudah-mudahan bisa jadi motivasi tersendiri. Oke, kita lanjutkan. Nah, jadi dah hampir di ujung ini kegiatan kita. Jadi kita ambil kesimpulan. Jadi dari apa yang kita pelajari tadi, apa kira-kira yang kita dapat bahas di sini tadi? Apa kesimpulan pelajaran kita hari ini? Yang pertama, ya silakan. Kualitas meliputi usaha memenuhi atau melebihkan harapan pelanggan. Ya, kualitas meliputi usaha memenuhi atau Melebihkan harapan pelanggan. Ya. Ini kesimpulan kita yang pertama. Yang kedua, apa? Kondisinya selalu berubah. Saya minta yang di belakang. Nah, Ayu. Apa Ayu? Ayu kita. Ya, silakan. Kualitas merupakan kondisi yang selalu berubah. Iya, kualitas itu ternyata selalu berubah. Terima kasih Ayu. Iya. Selanjutnya, Kualitas produk, jasa, manusia, proses, dan bukan Ayu. Iya. Dan tidak Ayu. kualitas. Nama dulu. Oh, Sukma, Pak. Oh iya, Sukma. Silakan Sukma. Kualitas mencakup produk, jasa, manusia, produk, proses, dan lingkungan. Iya. Jadi kualitas mencakup produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan. Yang selanjutnya, ini Pelayanan terbaik merupakan keinginan semua konsumen. dia pelayanan terbaik merupakan keinginan konsumen. Putri. Layanan berkualitas akan memberi kepuasan kepada pelanggan. Pelayanan berkualitas akan memberi kepuasan kepada pelanggan. Ino. Nisa. Udah habis. Nah, jadi insya Allah akan ada lagi pertemuan kita selanjutnya, yaitu Senin 3 atau pertemuan PPA 3 yang akan membahas tentang pelayanan prima atau disebut juga dengan service excellence yang akan dilaksanakan insya Allah pada 26 Juni ya 2021 nanti. Nah, ya. Namun ke depan harapannya tidak ada yang libur ya. Nggak bisa nanti kondisikan kawan.
Nah, jadi ini yang akan menjadi pertemuan kita selanjutnya. Ya, pelajaran selanjutnya nanti kita akan membahas tentang pelayanan prima. Ini kemudian ternyata sudah berujung atau berakhir pertemuan kita untuk ya, mari kita akhiri kegiatan kita dengan doa. Ada yang bersedia untuk memimpin doa? Ya, ada yang bersedia memimpin doa, silakan. Ya, ini silakan. Kegiatan berakhir. Baiklah, kegiatan hari ini kita Tutup dengan kita doa. tutup dengan doa. Doa mulai. Doa selesai. Amin. Selamat jalan, hati-hati di jalan, semua mudah-mudahan sampai ke tujuan dengan selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh, boleh. Pak.